Night falls so deep, whispers of dreams we keep, shadows on trees that sleep. Our hearts just want to leave. Stars in their silent flight glow in the endless night. Hold me, oh, hold me tight. Selamat siang Bu Yuli, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nurul, selamat siang juga. Gimana dengan Bu Nurul? Baik. Alhamdulillah baik juga. Bagaimana Bu Yuli? Sepertinya kemarin Ibu mencari saya. Ada apa ya Bu? Iya ini Bu, saya ada perlu sama Bu Nurul. Ya biasalah, saya mau curhat sedikit, ada masalah di pembelajaran di kelas Bu. Kayaknya tuh saya apa ya, merasa pembelajaran di kelas itu kurang aktif Bu siswanya itu. Jadi kurang ada minat untuk belajar apa, dalam pembelajaran di kelas saya, terutama di pelajaran pendidikan agama Islam. Baik Bu, terima kasih sudah berbagi. Kita fokuskan percakapan kita hari ini bisa lebih dijelaskan secara spesifik apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam yang ada di kelas. Baik Bu Nurul, jadi saya itu ingin siswanya itu lebih aktif dan termotivasi dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga mereka itu bisa memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan dengan lebih baik lagi, gitu Bu. Tujuannya sangat bagus, Bu. Berarti tujuannya di sini adalah meningkatkan partisipasi siswa dan membuat mereka ini termotivasi sehingga mereka bisa mengamalkan nilai-nilai dari pendidikan agama Islam ini dalam kehidupan sehari-hari ya, Bu ya. Apakah ini sudah mencakup Ya. semua hal yang ingin Ibu capai? Iya Bu, betul sekali itu sudah mencakup semuanya, sudah mewakili apa yang nanti saya harapkan. Baik, sekarang kita mulai identifikasi ya, Bu. Apa saja yang menjadi hambatan atau tantangan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Dan apa penyebabnya siswa ini tidak terlibat aktif dalam pembelajaran? Gini Bu, saya itu merasa metode yang saya gunakan dalam pengajaran di kelas itu kurang variatif mungkin ya Bu ya, kurang menarik. Jadi siswa itu merasa bosan. Saya itu kan sering menggunakan metode ceramah atau diskusi. Mungkin harus ada media lain ya Bu ya, mungkin atau bahan atau alat bahan lain untuk lebih variatif lagi. Oke, jadi menurut Ibu penyebabnya itu karena Ibu merasa metode ceramah dan diskusi ini kurang efektif ya, Bu. Dan media yang Ibu gunakan ini kurang bervariasi. Baik, Bu. Apakah ada faktor lain, Bu, yang mempengaruhi keterlibatan siswa? Masih ada Bu, mungkin apa ya, saya juga kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi secara lebih mendalam dengan materi. Misalnya melalui kegiatan praktek atau studi kasus ataupun yang lainnya, Bu. Baiklah, Bu Yuli. Kita sudah mengidentifikasi ya, ada beberapa faktor. Yang pertama tadi ada metode yang digunakan seperti diskusi ataupun ceramah ini kurang efektif. Terus metode pembelajarannya itu kurang bervariasi serta
kurangnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berinteraksi, itu faktornya ya Bu ya. Menurut Ibu, dari faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, mana nih yang harus segera ditangani terlebih dahulu? Gini Bu, kalau menurut saya yang harus segera ditangani adalah metode saya dalam pengajaran dan media pembelajaran yang lebih variatif adalah hal yang sangat mendesak kayaknya, Bu. Oke, jadi kita fokus ke media dengan metode pembelajaran ya Bu. Baiklah Bu Ya. Yuli, mari kita susun rencana aksi. Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan seperti metode yang kurang efektif dengan media yang kurang bervariasi? Eee, saya bisa mencoba, Bu, mengganti metode ceramah dengan metode yang lebih interaktif, ya, seperti saya akan mencoba menggunakan role play atau apa, bermain peran gitu ya, Bu, ya, bermain peran atau simulasi, atau memperagakan apalah yang bisa diperagakan di kelas. Selain itu, saya bisa mulai menggunakan media pembelajaran digital seperti menampilkan video-video atau menampilkan film-film. Misalkan kalau di pembelajaran itu kan ada kisah-kisah nabi. Nah, mungkin saya bisa menampilkan film-film nabi mungkin ya, Bu, ya. Dan atau presentasi interaktif ya dari hasil diskusi yang mereka apa dapatkan. Baik, rencananya sangat baik dan luar biasa, Ibu. Langkah pertama, Ibu akan mencoba dengan metode role play, bermain peran, ataupun simulasi. Jadi, Ibu nanti akan meminta siswa untuk bermain peran sehingga pembelajaran akan menjadi aktif dengan siswa yang berpartisipasi secara aktif begitu ya Bu ya. Dan langkah kedua, Ibu juga Iya, Bu. akan memanfaatkan media berbasis digital seperti tadi yang sudah Ibu katakan akan membuat apa namanya menampilkan video-video pembelajaran dan lain sebagainya. Baik Bu, dari kedua langkah ini kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Bu, sinyalnya terpental ini, Bu. Baik Bu, dari langkah-langkah tadi kan metode role play menggunakan simulasi dengan siswa bermain peran dan menggunakan media berbasis digital, menggunakan video Maaf, pembelajaran Bu dan Nurul, suaranya baik Bu Yuli, tadi rencana Ibu sudah baik dengan ada dua langkah ya yang sudah saya simak tadi. Langkah pertama, Ibu akan menggunakan metode role play ataupun simulasi. Jadi siswa di sini diminta untuk bermain peran sehingga pembelajaran ini siswa ini akan terlibat aktif. Dan langkah yang kedua, Ibu akan memulai memanfaatkan media berbasis digital ya, Bu ya. Nah, kapan ya, kira-kira Ibu akan mulai melaksanakannya? insya Allah minggu depan, Bu, saya akan mulai melaksananya dengan pertama itu metode role play, bermain peran atau simulasi, dan saya akan mencoba mempersiapkan media digital juga, Bu, selama akhir pekan ini. Baik, luar biasa Bu Yuli. Siapa yang bisa Ibu mintai bantuan untuk mensukseskan rencana Ibu ini? Insya Allah nanti saya akan meminta bantuan pada rekan guru ya. Saya akan coba diskusi dulu sama rekan guru yang lain yang sudah lebih dulu menggunakan metode ini. Dan saya juga bisa meminta bantuan teknis dari bagian IT sekolah untuk menyediakan media digital yang saya harapkan tadi.
Baik, bagus sekali. Ibu sudah memikirkan sumber daya yang bisa mendukung ataupun membantu ibu. Jadi, ibu mulai akan menggunakan metode role play ataupun simulasi ini minggu depan. Dan ibu juga akan mulai mempersiapkan media pembelajaran berbasis digital pada akhir pekan ini ya. Dan ibu juga di sini akan berkolaborasi bersama rekan sejawat, terutama yang mahir dalam bidang IT untuk membantu ibu. Baik, Bu, apakah ada hal lain yang perlu dipersiapkan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Itu adalah langkah awal yang akan saya lakukan. Sementara itu dulu, Bu. Baik, Bu. Kita sudah memiliki rencana yang jelas ya, Bu ya. Saya akan follow up minggu depan untuk melihat perkembangan dari rencana ini. Nah, apakah ada yang ingin Ibu diskusikan sebelum diskusi kita ini kita akhiri? Saya rasa sudah kasih banyak atas bimbingannya. Semoga saya bisa menjalankan memperbaiki, cara pembelajaran saya di kelas nanti. Baik, Bu, sama-sama. Saya yakin dengan rencana ini, pembelajaran pendidikan agama Islam yang Ibu lakukan di kelas akan menjadi aktif dan efektif, dan siswa akan terlibat aktif. Tetap semangat, Bu Yuli, dan sukses selalu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Nurul. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Yuli. Alhamdulillah. Sehat, Bu Yuli. Gimana dengan Bu Yuli kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu Nurul. Ngomong-ngomong kemarin Ibu sudah WA sama saya ya, katanya mau janjian, kayaknya ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa nih yang mau dibahas hari ini, Bu? Nah, begini Bu, saya itu ada kendala nih dalam pembelajaran di kelas. Karena Ya. kan di kelas ini ada banyak sekali ya Bu karakteristik siswa. Jadi karena saya ini termasuk baru di sekolah itu, saya itu bingung Bu, karena saya harus memahami karakter siswa itu sebanyak itu dan saya juga harus melakukan pembelajaran. Saya takut pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi terganggu jikalau banyak waktu yang saya gunakan untuk memahami karakteristik dari siswa-siswa yang ada di kelas saya. Begitu, Bu Yuli. Oh, jadi maksud Bu Nurul itu, Bu Nurul susah memahami karakteristik siswa yang begitu banyaknya ya, Bu, ya? Karena Ibu termasuk guru yang baru di situ dan harus memulai dari awal lagi ya, Bu, ya, untuk memahami karakter siswa tersebut. Nah, kira-kira apa nih, Bu, yang membuat Ibu itu susah memahami karakter siswa tersebut? Nah, Apa kendalanya, Bu? kendala yang saya hadapi nih ya, Bu ya, karena di tempat saya mengajar saat ini banyak suku ya, Bu ya, terutama ada suku Jawa, ada Sunda, ada Sumende, ada juga Lampung, ada juga Batak, Bu. Nah, saya ini termasuk mendapatkan tantangan baru untuk siswa yang bersuku Batak. Bukan karena saya membeda-bedakan suku ya, Bu, karena memang karakteristik. Namun di sini, karena suku Batak ini terkesan kalau berbicara itu kan dia nadanya sedikit tinggi, tapi bukan berarti dia membentak. Nah, di sini ada kalanya karena ada beberapa siswa itu yang diajar itu tidak harus menggunakan suara tinggi, mereka sudah paham dan bisa juga saya sudah melakukan pendekatan. Namun untuk yang
suku Batak ini tadi, saya harus menggunakan suara yang agak keras supaya mereka itu mudah menerima materi ataupun pembelajaran yang saya lakukan gitu, Bu Yuli. Ya, oh jadi maksud Bu Nurul, susah memahami karakteristik karena banyaknya suku ya, Bu, ya, di dalam kelas, terutama tadi yang, susah itu dari suku Batak karena itu kan nadanya keras ya, Bu, ya. Terus kira-kira langkah apa yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi, apa, anak-anak yang dari berbagai suku itu, Bu? Biar apa, pembelajaran Ibu itu bisa nyampe, bisa nyambung, bisa dapat diterima oleh anak-anak tersebut. Kira-kira apa yang mau Ibu lakukan di dalam kelas nantinya, Bu? Untuk di dalam kelas ya, Bu, sebelum di dalam kelas ini saya akan melakukan pendekatan dengan siswa, baik dengan siswa tersebut ataupun saya juga akan menjalin komunikasi dengan orang tua, wali murid, agar saya ini bisa dibantu untuk memahami karakter siswa tersebut. Karena jika tidak ada komunikasi antara saya sebagai wali kelas dengan wali murid, saya sedikit apa terlalu banyak memakan waktu sehingga nanti saya akan memahami satu persatu dan itu akan mengganggu pembelajaran. Yang pertama itu, Bu. Yang kedua, saya juga akan mulai mengubah metode pembelajaran saya karena suku Batak ini tadi dengan suara keras maunya dan anak-anak di sini lebih ke gerak. Jadi anak-anak ini lebih ke kinestetik. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran apa namanya itu dengan bermain peran ataupun yang anak-anak itu difokuskan untuk bergerak karena kinestetik ini nggak bisa diam ya Bu di kelas itu mereka maunya dengan metode yang asik dan menarik mungkin saya bisa menggunakan metode simulasi ataupun dengan bermain peran tersebut gitu Bu. Ibu itu sangat bagus sekali ya metodenya, Bu. Jadi yang akan Ibu lakukan itu ada 2 langkah tadi ya, Bu, ya. Yang pertama Ibu akan, berkomunikasi dengan wali murid ya, Bu, ya, agar apa, bisa memahami karakteristik, siswa tersebut secara langsung. Jadi enak bisa apa, mengetahui dari orang tua si murid itu tadi, bagaimana cara apa, menyampaikan pembelajaran di kelas biar lebih menyenangkan dan asik. Terus yang kedua, Ibu akan menggunakan metode yang lain ya, Bu, ya, yang lebih bervariatif, yaitu dengan menggunakan seperti tadi ya, role play, bermain peran, gitu ya, Bu, ya. Nah, itu bagus sekali, Bu. Kira-kira metode yang mana dulu, Bu, yang akan dilaksanakan? Apa mau berkomunikasi dulu sama wali murid atau Eee, langsung dengan menggunakan metode yang tadi, Bu? Apa dengan secara berbarengan? Yang akan saya lakukan terlebih dahulu ya Bu, saya akan berkomunikasi dengan wali murid dan saya juga selain berkomunikasi dengan wali murid itu, saya juga akan melakukan pendekatan yang lebih intens lagi kepada para peserta didik saya dan itu supaya tidak mengganggu pembelajaran bisa saya lakukan di jam-jam istirahat dengan bercerita, bercengkrama bersama murid-murid ataupun jika sudah jam pulang sekolah namun ada murid yang belum dijemput, jadi saya bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut tanpa saya meninggalkan jam pembelajaran dan mengganggu jam pembelajaran. Begitu, Bu. Bagus sekali ya, Bu Nurul ya. Jadi kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan hal itu? Insya Allah mulai dari minggu depan, dikarenakan untuk menjalin komunikasi ini kan perlu waktu ya Bu ya. Jadi saya harus benar-benar Iya. intens terhadap anak dan wali murid. Jadi saya akan melakukan itu minggu depan, namun mulai dari minggu ini saya akan berusaha untuk bisa menghubungi dulu wali muridnya supaya nanti kami bisa berkolaborasi
agar pembelajaran yang saya lakukan itu dapat berjalan lancar. Begitu, Bu. Baik Bu. Bagus sekali ya Bu ya rencananya. Jadi, kira-kira untuk melaksanakan hal itu ya Bu ya, ada tidak Bu yang bisa diajak, bisa membantu Ibu dalam melaksanakan hal tersebut dari rekan guru ataupun yang lain? Ada Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain yang sudah lama mengajar di sekolah saya. Jadi di sana mereka itu sudah sangat memahami apa namanya karakteristik siswa. Mungkin dari wali kelas sebelumnya bisa saya ajak berkolaborasi agar bisa memperbaiki praktik pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu. Jadi dengan rekan sejawat dan terutama dengan wali kelas sebelum saya begitu Bu. Mungkin begitu Bu yang akan saya lakukan. Oh iya Bu, berarti Ibu nanti akan meminta bantuan dengan rekan sejawat, terutama dengan wali kelas dulu ya Bu ya? Mungkin dari selain itu, apa ini Bu yang, perlu dibahas lagi Bu selain, tadi yang Ibu sampaikan? Kira-kira ada lagi nggak Bu yang, kendala yang lain Bu? Untuk saat ini cukup itu saja, Bu, kendala saya. Namun, jika nanti ada kendala lagi, bisa kita sharing ya, Bu, ya. Mohon bimbingannya, mohon bantuannya, supaya pembelajaran yang saya lakukan ini dapat berjalan lancar dan saya bisa memperbaiki dari pembelajaran yang kurang efektif. Begitu.